Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Nadira Safa dengan NIM 24030010 dari Prodi Matematika Non-Kependidikan kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas proyek 1 Geometri dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Mukni MPD. Pada pembahasan materi kali ini, saya akan mengambil materi tentang sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah metode untuk menentukan posisi titik di sebuah bidang datar atau 2D atau ruang 3 dimensi 3D dengan menggunakan bilangan-bilangan real yang disebut dengan koordinat. Dikembangkan oleh matematikawan dan filsuf Prancis René Descartes pada abad ke-17, sistem ini menghubungkan geometri dengan aljabar melalui grafik persamaan matematika. Sistem koordinat kartesius memiliki ciri-ciri utama, yaitu: pertama, memiliki sumbu horizontal, sumbu X, dan sumbu vertikal, sumbu Y. Dalam ruang 3 dimensi ditambahkan sumbu Z. Yang ketiga, titik pusat disebut origin atau titik 0,0 dalam 2D dan 0,0,0 dalam 3D. Titik koordinat adalah gabungan dari koordinat X dan Y yang dilambangkan dengan XY. Koordinat X suatu titik adalah jarak tegak lurus dari sumbu Y, dan koordinat Y suatu titik adalah jarak tegak lurusnya dari sumbu X. Misalnya, kita ingin menggambarkan titik koordinat P 4,2, maka kita harus mencari dahulu koordinat X, yaitu 4 satuan dari titik 0. Setelah mendapatkan koordinat X, kita dapat mencatat koordinat Y, yaitu 2, dari satuan sumbu Y sama dengan 0. Kuadran koordinat kartesius memiliki 4 kuadran, yaitu: pertama, daerah kuadran 1 memiliki nilai absis X dan ordinat Y yang semuanya positif. Yang kedua, daerah kuadran 2 memiliki nilai absis X yang semuanya negatif dan ordinat Y yang semuanya positif. Yang ketiga, daerah kuadran 3 memiliki nilai absis atau X dan ordinat Y yang semuanya negatif. Yang keempat, daerah kuadran 4 memiliki nilai absis X yang semuanya positif dan ordinat Y yang semuanya negatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang koordinat kartesius di bidang R pangkat 2. Untuk merepresentasikan titik pada sebuah bidang dengan pasangan bilangan A, B, dilukis dua garis bilangan bersilangan OX dan OY, atau sama dengan saling tegak lurus. Garis OX disebut sumbu X dan garis OY disebut sumbu Y. Dua garis yang bersilangan itu disebut dengan sumbu koordinat. Terlihat pada gambar tersebut. Jika A adalah koordinat PX pada sumbu X dan B adalah koordinat PY pada sumbu Y, maka P direpresentasikan dengan A, B atau P A, B. Dengan A disebut dengan koordinat X atau absis dari P dan B disebut dengan koordinat Y atau ordinat dari P. Berdasarkan gambar di samping, sumbu koordinatnya diberi warna biru. Sumbu Y disebut dengan koordinat dan sumbu X disebut juga dengan absis. Selain itu, terdapat 3 kondisi garis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, garis yang saling sejajar. Suatu garis dikatakan sejajar jika keduanya tidak akan pernah bertemu ujung dan pangkalnya. Hal itu karena kedua garis memiliki gradien yang sama. Contoh, garis sejajar adalah garis L dan N. Kedua, garis yang saling tegak lurus dan berpotongan.
Dua garis dikatakan tegak lurus jika keduanya saling berpotongan di suatu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling tegak lurus adalah garis K dan N, serta garis K dan sumbu X. Titik perpotongan tersebut sama dengan titik koordinat kartesius. Yang ketiga, garis memotong. Dua garis dikatakan memotong jika keduanya berpotongan di suatu titik. Garis yang saling berpotongan adalah garis M dan L, serta garis M terhadap sumbu X dan Y. Titik perpotongan tersebut sama menunjukkan dengan titik koordinat kartesius. Lanjut, saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu sebuah bangun datar dibentuk dari titik koordinat A min 1,3, titik B 1,3, titik C min 2,1, dan titik D 2,1. Tentukan luas bangun datar tersebut. Lalu kita akan menjawab di sini. Titik A min 1,3, titik absisnya itu adalah min 1, dan titik ordinatnya itu 3. Maka titik A terletak pada kuadran 2. Titik B 1,3, yang dimana titik absisnya itu adalah 1 dan titik ordinatnya adalah 3. Maka titik B termasuk kuadran 1. Yang ketiga, titik C min 2,1 memiliki nilai absisnya adalah min 2 dan titik koordinatnya adalah 1. Yang terakhir, titik D 2,1. Titik absisnya adalah 2, titik ordinatnya adalah 1. Maka titik D termasuk pada kuadran pertama. Jika keempat titik dihubungkan, ternyata membentuk bangun trapesium sama kaki dengan ketentuan seperti berikut. Tinggi bangun sama dengan 3 satuan, sisi AB sama dengan 3 satuan, sisi CD sama dengan 4 satuan. Dengan demikian, luas trapesium ABCD adalah sebagai berikut. L sama dengan sigma sisi sejajar per 2 dikali T, yang dimana sigma sisi sejajar itu adalah sisi AB ditambah dengan sisi CD per 2 dikali T. Sisi AB-nya adalah 3 dan sisi CD-nya adalah 4. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 per 2 dikali 3 sama dengan 10,5 satuan luas. Jadi, luas bangun datar tersebut adalah 10,5 satuan luas. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Maaf jika saya ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.